Puji Tuhan, saya mulai bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan lancar. Saya dikirim ke salah satu universitas di kota Jeddah saat itu. King Abdul Aziz University di kota Jeddah. Saya mengambil program Diploma 3. Jadi ada 3 tahun, 6 semester. Nah, saya mulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah, ini sudah betul-betul sangat keterlaluan dan sangat-sangat kelewatan. Mereka berbohong dengan terang-terangan luar biasa. Bahkan ya ikhwah, katanya orang ini ketika dulu di Muslim kuliah di King Abdul Aziz, masuk Fakultas Usuluddin dan jurusan perbandingan agama, kemudian mengambil D3. Akan tetapi ya ikhwah, kami setelah telusuri kebenarannya, bahkan kami langsung menghubungi salah satu mahasiswa di sana, bertanya terkait daripada jurusan, kemudian fakultas di sana, Usuluddin dan perbandingan agama, apakah ada di sana? Ternyata ya ikhwah, itu semuanya dusta dan bohong belaka. Di sana tidak ada kemudian D3, kemudian Usuluddin dan perbandingan agama. Kami akan perlihatkan nanti data-datanya, dan kita akan lihat terlebih dahulu. Ini salah satu tampilan yang kemudian ditampilkan di channelnya itu. Saat kuliah di Jeddah, Joko mendadak jadi pengikut Kristus. Bayangkan ya ikhwah, di sini membawa Jeddah, berarti salah satu universitas yang terkenal, yaitu King Abdul Aziz. Kemudian di judulnya, studi di Jeddah, Joko alami hal aneh, mendadak akui Yesus sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dalik. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana videonya, lalu kemudian kita akan tampilkan data-data yang berkaitan dengan perkuliahan di Timur Tengah atau di King Abdul Aziz. Silakan Fadila. Suatu saat Bapak diberi kesempatan untuk belajar di Arab. Ya. Itu seperti apa ceritanya Pak? Saat itu kan memang setelah lulus SMA saya sempat menganggur. Lama itu, ya. Sangat lama saya nganggur waktu itu. Ya, ini akhirnya orang tua mengambil keputusan. Ya sudah kalau gitu, daripada saya di Jakarta ini saya hanya belajar agama dari di Jakarta gitu. Dari Jakarta. Kayaknya kurang greget. Orang tua tuh maunya tuh saya tuh belajar agama tapi yang benar-benar punya nilai tambah. Akhirnya tahun 94 saya dikirim ke salah satu universitas di kota Jeddah saat itu. King Abdul Aziz University di kota Jeddah. Nah, saya berangkat ke sana dengan modal dasar bahasa Arab yang kurang bagus, dan akhirnya di sana saya beberapa bulan, ya puji Tuhan saya mulai bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan lancar, dan akhirnya saya ikut ujian masuk di salah satu universitas itu. Saya mengambil program Diploma 3. Jadi ada 3 tahun, 6 semester. Nah, saya mulai belajar. Pokok pelajaran apa, bidang studinya apa? Bidang studinya adalah perbandingan agama. Nah, di sini perbandingan agama. Jadi Fakultas Usuluddin ya kalau di Fakultas Usuluddin. Di situ saya mempelajari beberapa agama, terutama tentang Yahudi, Kristen, Islam. Nah, kami mempelajari itu. Tapi yang kami pelajari adalah sesuai dengan kacamata saya saat itu, kacamata iman saya. Baik. Saat itu iman yang lama ya, kacamata iman yang lama saya. Itu terus kami pelajari. Baik, kita sudah saksikan, bahkan kita sudah dengarkan bersama. Orang ini bersaksi katanya dulu ketika beliau keluar dari SMA, kemudian nganggur, bahkan beliau katanya tidak bisa bahasa Arab, hanya pas-pasan, lalu kemudian dia pergi ke Jeddah untuk melaksanakan kuliah, hanya beberapa bulan saja fasih dalam berbahasa Arab. Sangat luar biasa ya ikhwah, sampai beberapa bulan fasih berbahasa Arab. Sangat luar biasa. Kita saja terkadang kalau pengen menguasai berbahasa Arab, bahkan bahasa Arab yang kemudian fokus kepada hiwar atau percakapan atau speaking, maka salah satunya adalah kita harus mondok ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun. Ini hanya beberapa bulan dia mahir bahkan fasih dalam bahasa Arab. Baik ya ikhwah, kita akan sampaikan kebohongannya yang ditampilkan oleh orang yang bersaksi ini. Katanya di Timur Tengah, wabil khususnya di King Abdul Aziz itu ada Diploma 3 atau D3, kemudian jurusannya adalah perbandingan agama dan Fakultas Usuluddin. Apakah itu benar adanya atau bohong belaka ya ikhwah? Baik, kami sudah tanyakan langsung kepada mahasiswa di sana. Beliau bernama Izhar Dinil Haq. Langsung saya memberikan pesan dan saya langsung bertanya to the point kepadanya, apakah di sana ada fakultas kemudian jurusan yang dimaksud? Maka jawabannya seperti ini ya ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, siapa itu? Jurusan Usuluddin
adanya S2 dan S3 saja. Ya, ikhwah, jurusan Usuluddin adanya di S2 dan di S3 saja. Berarti S1 tidak ada. Apalagi kalau misalkan diploma. Bayangkan deh ikhwah, ini kebohongan yang sangat nyata. Kami langsung tanyakan kepada mahasiswa yang kebetulan kuliah di sana, di King Abdul Aziz. Bahkan di sananya ada pesan bisa cek aja langsung di web resmi kampus. Nah, setelah itu kami langsung cari di web kampus. Apakah memang itu betul ada Fakultas Usuluddin itu, atau justru ini hanya akal-akalan murtadin ini dan dusta murtadin ini? Setelah kami cari ya ikhwah, ternyata memang betul tidak ada ya ikhwah. Di sini ada beberapa fakultas, mungkin ada puluhan fakultas, tetapi di dalamnya tidak ada fakultas yang namanya Fakultas Usuluddin, kemudian jurusannya perbandingan agama ya. Tidak ada, kecuali kalau misalkan di Indonesia memang itu ada Fakultas Usuluddin, kemudian jurusannya perbandingan agama, dan itu juga bukan diploma 3, bukan D3, tetapi S1, seperti di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian di UIN Syarif Hidayatullah dan lain sebagainya. Maka memang ada. Kalau di sini sudah jelas di web resminya kami cari, dan kemudian salah satu mahasiswa di sana tidak ada. Beliau mengatakan demikian, Fakultas Usuluddin, lalu kemudian jurusannya perbandingan agama. Apalagi kalau misalkan D3. Kalau misalkan S2, S3 itu ada kata beliau, tetapi S1 tidak ada, apalagi kalau misalkan D3 ya ikhwah. Berarti siapa yang di sini berbohong ya ikhwah? Sudah sangat jelas dan sangat kentara. Na'udzubillah min dzalik. Kok seperti itu ya mereka-mereka ini? Kok bisa berbohong seperti ini ya ikhwah? Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya ya ikhwah, silakan. Waktu itu tinggal di lantai 3. Nah, peristiwa itu adalah malam yang luar biasa itu, di mana saya malam itu sedang membaca buku, baca-baca buku, karena saya hobi baca, saya baca-baca buku. Saya merasakan ada sesuatu yang yang lewat. Saya pikir, ini hanya perasaan. Pertama saya lihat, nggak ada, hanya perasaan. Karena Bapak di kamar? Saya di kamar. Oke. Nah, akhirnya kedua kali terjadi peristiwa itu, seperti ada orang lagi yang lewat. Saya lihat lagi, nggak ada. Akhirnya saya bangun dari tempat duduk saya. Saya periksa semua pintu, terkunci rapat, jendela terkunci rapat. Saya kembali duduk. Nah, setelah saya duduk, tidak berapa lama kemudian, saya lanjutkan baca kan. Setelah saya lanjutkan baca, tiba-tiba di depan saya itu ada sesuatu yang awalnya itu kelihatan itu seperti samar-samar. Samar? Tapi semakin lama semakin kelihatan. Ya. Manusia yang tinggi besar. Manusia yang besar. Saya di situ mulai merasa bukan takut. Saya sulit untuk menggambarkan. Kalau takut sesuatu seperti takut setan atau takut apa, itu kan bisa histeris. Bisa histeris ya. Kalau ini takut ini seperti kagum, ada sesuatu seperti dia juga bingung mendeskripsikan ya. Nah, bayangan itu semakin lama semakin nyata. Nah, baik, katanya disinilah kesaksian awal-awal dia melihat Yesus dan percaya kepada Yesus ya. Dirinya tadinya takut, lalu kemudian tapi kagum katanya. Bagaimana rasa takut dengan rasa kagum ini bersatu? Kita kagum kepada Rasulullah SAW. Apakah dengan hal yang sama kita takut kepada Rasulullah SAW? Rasa-rasanya tidak ya ikhwah. Kalau misalkan ada seorang yang dikagumi, maka tidak akan ada rasa takut ya ikhwah. Justru kita akan timbul rasa cinta dan rasa kangen kepada orang yang kemudian dikagumi. Karena rasa takut ini akan lahir ketika kita melihat hal-hal yang mengancam diri kita. Dan rasa takut ini akan timbul ketika melihat hal-hal yang tidak enak di dalam diri kita ya ikhwah. Tapi kalau misalkan kagum, kan kita juga enak melihatnya. Nah, itulah salah satu kesaksian dari orang ini yang awal-awalnya juga ikhwah bilang sudah berbohong. Katanya dia kuliah di King Abdul Aziz dan fakultasnya Usuluddin, jurusannya perbandingan agama, D3 pula. Ternyata setelah kami cek, itu semua bohong ya ikhwah. Tidak ada di web resminya, atau saya langsung tanyakan kepada mahasiswa di sana yang kemudian justru mengatakan Usuluddin itu hanya S2 dan S3. Ya ikhwah, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan sangat penting. Kita menghadapi orang-orang yang semacam ini. Mungkin saja mereka berbohong itu tiada lain dan tiada bukan agar kita merasa wow, ada orang yang kuliah di Jeddah lalu kemudian murtad, ada kiai kemudian murtad, ada ustadz kemudian murtad. Ini adalah tipuan ya ikhwah, dan belum tentu itu adalah kenyataan.
Jadi kami sarankan agar kita lebih hati-hati ya ikhwah terhadap hal-hal yang demikian. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman Islam kita, dan wafat kita membawa iman Islam serta tergolong orang-orang yang kemudian husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Petik pelajaran dari video kali ini. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.